Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anakku kelas baru untuk MPLS SMKN 1 Grati. Bagaimana semangatnya pada siang hari ini? Semoga tetap semangat dengan kondisi pandemi seperti ini. Kalian tetap mempunyai cita-cita dan harapan yang ingin dicapai, ya. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Kristiani Ayudhya Krisliani selaku guru BK kalian di SMKN 1 Grati ini, ya. Kemudian kalian bisa memanggil dengan sebutan Bu Dani atau Bu Kristiani, terserah anak-anakku nanti, ya. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi pengembangan interaksi positif. Baik, di sini setidaknya nanti anak-anakku mungkin ingin bertanya, ya, untuk pengembangan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah itu apa, ya. Nanti di sini Bu Dani akan memberikan penjelasan selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya mari kita bermain dulu ya anak-anakku, biar siang ini kalian nggak ngantuk, ya, masih semangat untuk melanjutkan dari materi MPLS ini. Karena background Bu Dani kaitannya dengan psikologi, kita belajar kaitannya tentang tipe kepribadian berdasarkan warna, ya. Di sini ada pilihan warna anak-anakku. Nah, di sini ada warna yellow, orange, red, purple, blue, dan green. Tugasnya adalah memilih satu warna yang sesuai dengan diri kalian, yang kalian suka. Tetapkan mulai dari sekarang. 5 detik aja ya. Sudah? Oke, kalau sudah, kita berusaha untuk, ya. Baik, adakah yang memilih warna ungu, biru, merah, pink, maupun kuning? Nah, silakan kalian bisa melihat dari arti pilihan warna yang telah kalian tentukan tadi. Ya. Selanjutnya ya, mungkin ada yang belum memilih untuk yang warna yang telah saya jabarkan di sini, bisa melihat di pilihan warna yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya adalah warna abu-abu, hitam, hijau, coklat, dan putih. Baik anak-anakku, kalau sudah, mungkin kalian sudah menentukan ya dari definisi yang telah kalian pilih. Itulah gambaran kepribadian dari diri kalian, ya. Contoh ini, kalau misalkan saya sendiri, saya lebih berminat untuk warna hijau, ya. Kenapa? Karena menandakan, ini bisa dilihat ya definisinya, mendambakan perasaan aman, ingin menciptakan dunia lebih baik bagi sesama. Juga memiliki sifat bijaksana dalam mengatur waktu dan tujuan hidup. Namun kalau sudah menyangkut ke berbagai masalah penting, penyuka warna hijau ini bisa bersikap kaku. Nah, ini ya. Yang perlu kalian ketahui di sini, dari pilihan warna yang telah kalian pilih, itu adalah gambaran kepribadian di awal, ya. Jadi semua dari pilihan tersebut tidak ada yang salah maupun tidak ada yang benar. Ya, ini masih awal untuk menentukan dari kepribadian diri kalian. Paham anak-anakku? Baik, dan ini saya tekankan ini hanya masih permainan, ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi anak ya. Baik,
sebelum kita berbicara kaitannya tadi ya, di sini adalah kalian di usia remaja ya anak-anakku ya. Kalau misalkan untuk anak yang kelas 10 baru ini kan berarti usianya antara 14, 15 ya, mungkin sampai 16. Nah, di sini kalian juga harus mengetahui bahwa usia kalian termasuk dari remaja antara peralihan anak-anak ke dewasa ya. Nah, di mana ada perasaan gejolak, ada perasaan tertantang ya, atau perasaan seperti badai dan topan, di mana kalian lebih memilih untuk teman daripada misalkan untuk dengan keluarga. Betul atau enggak? Iya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, harapannya kalian sudah bisa menentukan untuk yang mana yang baik dan mana yang buruk untuk tidak dilakukan. Karena ada perubahan fisik, karena ada perubahan hormonal dari apa? Mengalami masa pubertas tersebut. Ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kalian sekarang sudah usia 14, berarti sudah harus meninggalkan masa remaja awal menjelang remaja dewasa ya. Menjelang masa dewasa tersebut. Paham ya anak-anakku sampai sejauh ini? Ya, jadi tentunya dalam penentuan teman nanti, kalian juga harus sudah bisa menentukan teman yang baik dan teman yang tidak baik, itu yang mana. Ya. Nah, dengan tujuan materi pada siang hari ini, diharapkan kalian bisa mengembangkan hubungan interpersonalnya dengan baik ya di sekolah ini, di SMK 1 Grati ini, baik dengan siswa yaitu teman kalian sejawat atau dengan kakak kelas kalian ya. Kemudian dengan warga sekolah yang di dalamnya. Di sini mungkin yang dimaksud dengan warga sekolah ini bisa dengan dewan guru ya, atau juga dengan staf TU yang ada, atau mungkin juga dengan petugas kebersihan, semuanya yang berkaitan dengan yang ada di lingkungan sekolah SMKN 1 Grati ini. Ya. Ada pertanyaan sampai sejauh ini anak-anakku? Nggak ada ya? Baik, saya lanjutkan lagi ya. Istilah teman. Ya. Tidak memungkiri interaksi dengan siswa itu berkaitan dengan teman. Teman yang baik itu yang bagaimana? Nah, teman yang baik pastinya adalah yang membantu kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ini ke hari yang selanjutnya. Itulah teman yang baik, ya. Nah, dalam pemilihan teman ini, kalau misalkan kalian melihat, saya kalau misalkan berteman dengan misalkan si A, ini kok kayaknya cenderung untuk mengajak ke hal yang negatif, ya. Misal nih, ayo bolos yuk. Nah, itu merupakan hal yang positif atau yang negatif? Yang negatif kan? Nah, setidaknya kalian sudah bisa itu bagaimana caranya untuk menolak dengan baik ya, dan mempunyai prinsip yang tegas untuk meneruskan harapan dan cita-cita kalian bahwa saya sekolah di sini adalah ingin mencapai cita-cita yang saya inginkan. Nah, itu ya. Selanjutnya, memberi arti makna positif dalam hidup. Nah, hidup ini tujuan atau goal setting yang ingin kalian raih itu mulai sekarang juga harus ditentukan anak-anakku ya. Apa keinginan kalian, apa ingin menjadi apa, sesuai nggak dengan pilihan jurusan yang telah saya pilih. Nah itu, jadi akhirnya kalian menjalani hidup ini bisa positif ya, bisa kaitannya dengan hal-hal yang nilainya itu adalah ingin baik saja ya. Jadi kalian bisa mengikuti misalkan kegiatan yang ada di sekolah ini yang positif, ikut ekstra. Nah, itu juga bagus, atau ikut yang kegiatan kerohanian atau ibadah, itu juga lebih bagus ya, mempunyai arti yang positif. Selanjutnya, membangun dengan kata-kata yang benar. Ini benar sekali anak-anakku. Jadi kalau membangun dengan kata-kata yang benar, mungkin sekarang kalian bisa melihat ya, kalau tadi sepintas di awal saya mungkin melihat ada beberapa kalimat dari siswa didik kita yang memberikan pernyataan mungkin bagi anak tersebut biasa ya, maaf dengan kata-kata maaf ya, bacot dan sebagainya. Nah, itu merupakan kata-kata salah satu yang mungkin bagi kalian biasa saja di masa seperti ini ya. Tapi itu akan menjadikan kebiasaan.
Nah, kalau misalkan kalian teruskan kebiasaan tersebut, itu akan terpakai ketika kalian harus terjun ke dunia industri. Kalian akan berkata seperti itu. Bagi kalian biasa, tapi itu adalah fatal kalau di dunia kerja, ya. Nah, kemudian menolong diri kita tumbuh menjadi diri kita yang sesungguhnya. Usia kalian sudah menjelang dewasa awal, ya, di mana harusnya sudah menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang telah kalian lalui sebelumnya, ya, dan sudah mempunyai jati diri yang sudah jelas. Kalian ingin menjadi apa? Nah, itu juga harus sudah ada dalam diri kalian. Nah, teman yang baik pastinya dong ya, ikut berduka di saat kita sedih dan turut bersuka di saat kita senang. Betul atau enggak itu? Tapi kadang sebaliknya ya, kita temui teman yang malah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu betul nggak? Nah, itu harapannya kalian tidak seperti itu ya. Kalian harus bisa menerapkan dengan hal-hal yang baik saja. Baik, selanjutnya menegur dengan kasih pastinya. Jadi kalau misalkan kita mungkin ada nggak sesuai dengan teman, kita bisa mengingatkan dengan baik-baik, dengan kalimat yang bisa menyejukkan, dengan pemberian nasihat kepada teman kalian. Sekarang kita masuk pada instruksi teman dan warga sekolah lain. Oke. Agak cepat berarti ya. Oke. Intinya ketika kita berinteraksi positif dengan siswa dan warga sekolah, sifat-sifat yang memudahkan mendapatkannya adalah ya tadi yang tadi saya jelaskan ya. Pertama, mengasihi ya kepada orang siapapun juga, bukan hanya dengan teman tapi dengan yang berada di lingkungan sekolah ini. Ramah. Nah, di sekolah ini juga diterapkan anak-anakku 5S. Ya. Senyum, ya, menyapa, senyum, sopan, santun, dan salam dimanapun kalian berada, ya. Kemudian suka menolong atau simpatik, ya, tidak cepat tersinggung. Ini juga penting ya anak-anakku, jangan mudah kalian tersinggung dengan ketika bersosialisasi, ya. Nantinya itu harus bisa mengontrol emosi kalian, ya, perhatian dan empati, serta mau mendengarkan orang lain. Nah, ini yang terpenting adalah tenggang rasa atau tidak egois. Nah, ini masalahnya sekarang. Dengan keadaan kita harus berinteraksi positif di sekolah ini, padahal dengan masa COVID seperti ini, apa yang kalian lakukan? Misal, ketika harus mengenal teman dan mengenal warga sekolah, apa tindakan yang harus kalian lakukan? Nah, tuntutannya berarti kalian harus lebih aktif ya untuk mengikuti grup di kelas kalian ya, untuk informasi yang ada atau mengenal teman satu dengan yang lainnya ya. Nggak apa-apa say hello dengan melalui japri dan sebagainya ya. Kemudian ketika mengikuti aturan ditetapkan untuk tetap belajar, nah ini juga harus diikutin peraturannya. Walaupun kalian berada di rumah, kalian jangan berleha-leha atau rehat yang terlalu berkepanjangan ya. Kalian harus mengikuti aturan bagaimana mengerjakan tugasnya, kapan dikumpulkan, itu harus kalian ikuti dengan sarana dan fasilitas yang ada, ya pastinya. Saya paham sekali anak-anakku dengan masa pandemi seperti ini pastinya paket pendata kalau misalkan sangat minim sekali, bagaimana caranya? Ya mungkin kalian bisa mendekati dengan wifi yang gratis. Nah mungkin di sekolah atau bagaimana tidak boleh bergerombol ya. Menggunakan HP atau laptop, setidaknya ada inisiatif dari anak-anakku. Ya nak ya. Ini hanya untuk mengembangkan komunikasi. Pentingnya adalah komunikasi. Untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial, pastinya komunikasi itu adalah yang terpenting. Harus ada trust, kepercayaan ya kepada orang, keterbukaan dan kejujuran, empati, kesamaan, suportif dan profesional. Ya. Nah, komunikasi akan tergantung dari wahana ini ya. Komunikasi bisa langsung ketika kita tatap muka di kelas ya nak ya. Ketika proses pandemi ini sudah selesai, harapan kita secepatnya kita bisa bertatap muka secara langsung ya. Kemudian kedua adalah komunikasi surat resmi melalui surat ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, komunikasi media televisi dan telepon. Mungkin seperti saat ini ya, kita bisa
berkomunikasi tapi tidak secara langsung ya. Kemudian yang keempat adalah komunikasi media internet, dan yang terakhir adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu mungkin kaitannya kalau misalkan kita bertemu atau dengan orang pertama kali, halo efek, kita kan pasti melihat bahasa tubuh kita ya, body language-nya, bagaimana ekspresi wajahnya, gerakan tangan dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi nonverbalnya. Bagaimana komunikasi berlangsung? Nah, ini adalah pastinya ada pengirim pesan yang menyampaikan. Komunikasi itu akan tujuannya untuk apa tersampaikannya. Yang kedua adalah ada pesan yang akan disampaikan. Nah, ya, mau apa, tentang apa komunikasi ini berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah ada si penerima pesan, ada yang mendengarkan. Jadi kalau misalkan saling ngomong itu nggak akan bisa terjalin komunikasi ya. Jadi ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan, itu pasti. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pesan. Nah, ini dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu, dari yang belum paham bisa menjadi paham. Itulah dari komunikasi, tujuan dari komunikasi itu sendiri. Kendala membangun interaksi positif tadi ya, yang menyulitkan kita untuk punya teman atau berinteraksi dengan warga sekolah, ya, ini posesif, ini gangguan mental anak-anakku. Jangan sampai ya kita posesif dengan teman kita, atau kita posesif dengan warga sekolah yang ada di sini ya. Ingin posesif, tahu, ingin menguasai, ingin hanya berteman dengan satu teman tersebut, tidak mau berteman yang lain. Nah, jangan ya. Yang kedua adalah sulit percaya pada orang lain. Nah, ini juga jangan ya, terlalu paranoid, terlalu curiga. Baik anak-anakku, mohon maaf sebelumnya ada gangguan sedikit ya. Kita lanjutkan lagi ya. Baik. Nah, yang tadi kaitannya dengan kendala membangun interaksi yang positif ya. Ulang lagi atau dong? Oke, lanjut ya nak ya. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kendala membangun interaksi tadi yang positif yang harus ditumbuhkan dalam diri kalian ya. Salah satunya ingin sempurna, padahal semua manusia ya, semua makhluk Tuhan itu tidak ada yang sempurna, pasti mempunyai kekurangan ya. Terus yang selanjutnya adalah membual, menghayal, terlalu berhalusinasi istilahnya kalau misalkan sekarang, itu juga harapannya dikurangi ya atau dihindari ya. Kemudian empati kurang. Nah, ini untuk zaman sekarang sangat sulit sekali memang ya anak-anakku ya, punya perasaan empati kepada orang lain tuh ya. Nah, ini semoga kalian masih mempunyai rasa untuk menjaga berempati dengan sesama ya. Sikap sombong, kalau udah masa pandemi seperti ini, apa yang disombongkan? Ya enggak?
Nah, kita harus bisa menata diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi ya. Yang terakhir, sulit menerima perbedaan. Kita adalah makhluk yang beda, kita adalah makhluk unik ya, di mana kita mempunyai beda sama yang lainnya ya. Tapi dengan perbedaan tersebut harapannya adalah kita tetap punya kesamaan untuk hidup lebih baik lagi. Untuk selanjutnya kesimpulannya ya, di sini kita belajar sekarang ini ya, sebagai makhluk sosial pastinya kita memerlukan orang lain. Itu pasti anak-anakku, karena kita adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain ya, tidak bisa sendiri. Kecuali kalau misalkan kita lahir, kemudian kita mati, memang kita harus sendiri. Tapi kalau kita masih hidup seperti ini, kita memerlukan orang lain untuk saling membantu. Yang kedua adalah untuk memiliki teman, kita perlu mengembangkan sifat yang baik. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, teman dan warga sekolah akan selalu dalam suka dan duka pada kurun waktu 3 tahun selama kalian berada di sini. Ya enggak? Iya dong, ya. Pastinya selama 3 tahun kalian kalau misalkan lancar untuk mengikuti pendidikan di sini, kalian harus bisa menjadi lebih baik dari hari ini ya, dan bisa berada suka maupun duka. Ya. Kemudian yang terakhir, belajar menjadi individu baik bagi orang lain adalah cara terbaik untuk menjadi siswa yang baik pula. Ya, sampai di sini ada pertanyaan kan anakku? Atau mungkin penjelasan dari Bu Dani kurang jelas? Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa tulis di kolom chat anak-anakku. Ya. Nanti saya berusaha untuk menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh kalian, ya. Nah, harapan kita memang kita bisa bertatap muka setelah ini ya anak-anakku ya. Jadi kita bisa nanti ketemu dengan saya selaku guru BK kalian. Kalian bisa datang ke ruang konseling, ya. Kaitannya dengan permasalahan yang kalian temui untuk mendapatkan solusi. Mari kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang kalian hadapi. Di sini juga saya mohon maaf kalau misalkan terlalu cepat-cepat ya penjelasannya ya anak-anakku. Jadilah individu yang sesuai dengan usia kalian saat ini ya. Kemudian walaupun kita berada dalam lingkungan pandemik seperti ini, tetap mempunyai jati diri yang tegas, prinsip yang kuat untuk menentukan cita-cita harapan mulai dari sekarang ya, agar nilai-nilai akademis kalian juga bagus pastinya nantinya. Saya masih menunggu pertanyaannya anak-anakku di kolom chatnya. Kita bisa bertemu untuk materi ini kurang 5 menit lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan. Saya percaya kalian semua adalah penerus bangsa ya, mempunyai cita-cita dan harapan untuk masuk di SMKN 1 Ngerati ini, dan semoga kita bisa mendampingi kalian ya, mendidik kalian menjadi lebih baik lagi. Jadi ditinggalkan ya masa-masa seperti SMP-nya dulu ya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Tara Sabila ya. Bu, kalau ada teman kita yang salah, terus kita menasihatinya dengan lembut, tapi teman kita malah marah, apakah salah kalau kita juga marah? Ini juga ya, butuh kontrol emosi dan pendewasaan. Jadi kalau misalkan ada yang teman seperti itu, ditanggapinya ya tunjukkan untuk lebih dewasa dibanding teman kalian tersebut ya anakku ya. Jadi bagaimana caranya? Ya sudah,
berusaha untuk menjelaskan dengan kata-kata yang baik, dengan sikap yang baik. Kalau misalkan dia masih belum bisa menerima, ya sudah, berarti mungkin arahnya adalah mengingatkannya bukan dengan diri kalian, tapi mungkin bisa diarahkan menyampaikan ke guru wali kelasnya nanti. Nah, seperti itu ya anak-anaknya. Nah, ini ada pertanyaan juga, bagaimana jika kita diajak berbuat keburukan dan diancam, Bu? Ini yang tadi Bu Dani udah jelaskan anak-anakku. Kalian harus punya prinsip yang tegas, ya. Kalian sudah punya jati diri yang jelas, ya. Setidaknya kalian sudah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kalian dihadapkan dengan hal baik, saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan anakku Yayu Setiawati ya. Jika nanti masa MPLS ini udah selesai, apakah nanti KBM-nya masih melalui daring seperti ini? Kemungkinan kita bisa melihat dengan keadaan pandemi yang masih belum aman untuk melakukan KBM secara tatap muka, mungkin iya nak ya. Setidaknya kalau anakku nanti ini harus bisa mengikuti informasi selanjutnya dari guru wali kelasnya ya, untuk pembelajarannya ke depannya bagaimana ya. Tapi harapan kalian bisa tetap melaksanakan dengan baik tugas kalian sebagai pelajar ya.
Untuk pertanyaan Adi Putro mungkin tadi sudah saya jelaskan yang sebelumnya ya Nak ya. Kalau dipaksa untuk membuat keburukan dan menolak tapi diancam itu bagaimana Bu? Ya setidaknya kamu kan juga harus punya jati diri yang kuat ya Nak ya. Kemudian kalau misalkan masih merasa takut dan terancam dengan teman yang memaksa untuk mengajak ke hal yang keburukan ya perlu pendampingan. Mungkin bisa disampaikan kepada guru wali kelas atau ketertiban atau guru BK. Nah, itu yang bisa mendampingi untuk permasalahan tadi. Ya, baik anak-anakku. Kalau misalkan materi pada siang hari ini kalian anggap sudah jelas dan saya juga melihat tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Mohon maaf jika ada dari penjelasan saya yang terlalu cepat ya. Semoga kita secepatnya bisa bertemu bertatap muka, tetap semangat, tetap sehat ya di masa pandemi ini ya. Semoga kita saling berdoa yang terbaik bahwa apa bisa melalui dengan penuh kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh,